Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan pada kita semua sehingga kita hari ini masih bisa beraktivitas sesuai dengan aktivitas kita masing-masing. Hari ini saya akan membahas tentang ekonomi praklasik. Nomor ini pemikiran ekonomi praklasik. Jadi, pemikiran ekonomi praklasik itu meliputi dimulai pada zaman Yunani kuno, kemudian Islam dan merkantilis dan beberapa pemikir-pemikir yang lainnya. Saudara-saudara sekalian, pada pemikiran ini tentunya saya mencoba untuk memisahkan antara pemikiran yang ada pada Yunani, kemudian mungkin melompat langsung kepada zaman praklasik. Nanti untuk edisi khusus pada pertemuan selanjutnya akan membahas pemikiran ekonomi Islam tersendiri untuk pada pertemuan yang ketiga. Oke, saudara-saudara sekalian, saya coba akan memaparkan atau mempresentasikan apa yang menjadi materi dalam sejarah pemikiran ekonomi praklasik ini. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, di sini sekali lagi saya mungkin memperkenalkan dengan saya Muhammad Jamil dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Ya, saya lanjut. Jadi, yang pertama adalah pada pemikiran ekonomi zaman Yunani kuno. Jadi, pada pemikiran ekonomi zaman Yunani kuno itu ada beberapa tokoh yang sudah yang sudah membuat studi khusus dalam hal ini tentang ekonomi. Jadi di sini salah satunya adalah Xenophon. Jadi Xenophon itu hidup 440 sampai 355 sebelum Masehi. Jadi Xenophon lah yang menemukan kata oikos dan nomos yang di Athena pada saat itu. Nah, oikos dan nomos ini itulah yang menjadi cikal bakal dari ekonomi. Jadi oikos dan nomos kemudian menjadi ekonomi yang pada awalnya oikos dan nomos ini merupakan studi tentang bagaimana mengelola keuangan rumah tangga. Jadi pada waktu itu di Yunani itu di Athena itu merupakan pusat pariwisata, perdagangan. Menurut mereka maka pelayanan sangat penting karena mereka membayar pajak. Jadi pada saat itu di pusat-pusat wisata itu salah satu ide dari Xenophon itu adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada para wisatawan yang datang ke Athena. Karena dengan pelayanan tersebut mereka akan senang untuk datang ke Athena. Nah, kemudian setelah Xenophon ada lagi Plato. Jadi Plato itu pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Nah, teori-teori yang dikemukakan oleh Plato antara lain adalah teori uang, bunga, jasa tenaga kerja. Jadi bagaimana teori artinya uang itu sudah ada dan sudah digunakan untuk sebagai nilai alat tukar. Bunga juga demikian, bunga juga sudah ada, artinya bahwa bunga ini bukan hal yang baru. Zaman Plato pun itu sudah ada. Kemudian jasa tenaga kerja. Nah, kemudian pemikiran yang lain adalah ekonomi bagian dari filsafat moral, yaitu keadilan, kelayakan, kepatutan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Jadi tujuan ekonomi itu bukan untuk sekali lagi, tujuan ekonomi itu bukan untuk menguasai orang lain, tetapi tujuan ekonomi adalah bagaimana menciptakan keadilan, kelayakan yang patut untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Tujuan ekonomi adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, ideal state, jadi negara yang ideal itu adalah negara
dalam hal ini dia adalah yang mempekerjakan sesuai dengan kemampuan seseorang atau yang biasa disebut dengan division of labor. Jadi division of labor ini bukan hal yang baru, tapi sudah ada yang disebut-sebut pada zaman Yunani kuno. Jadi kemudian pembangunan kualitas kemanusiaan. Jadi untuk division of labor ini tujuan dari tujuannya adalah untuk membangun kualitas kemanusiaan. Jadi sekali lagi ini adalah untuk kemanusiaan. Ekonomi bukan untuk dikuasai secara penuh, tapi untuk membangun kesejahteraan bersama. Ekonomi dibangun untuk memanusiakan manusia, bukan karena kemapanan yang kita miliki kemudian kita menganggap manusia lainnya adalah bukan manusia, yang menyebabkan manusia tersebut menjadi tertindas. Di dalam teori selanjutnya yang dikemukakan adalah 3 pekerjaan manusia, yaitu penguasa, tentara, pekerja. Nah, petani di sini petani, pekerja, dan pedagang. Jadi artinya menurut dari Plato ini, seorang penguasa itu tidak boleh untuk menjadi pedagang. Tetapi ia harus melayani masyarakat. Sebagai bentuk pelayanannya adalah masyarakat memberikan upah kepada penguasa. Dalam arti misalnya dalam bentuk pajak ataupun dalam bentuk sumbangan masyarakat kepada pemerintah. Nah, penguasa hanya memberikan pengabdian kepada masyarakat dan masyarakat membantu penguasa dalam hal ini patuh kepada penguasa. Kemudian ada tentara. Tentara tidak boleh terlibat di dalam tentara tidak boleh terlibat di dalam hal selain pekerjaannya, karena bisa saja dengan kedikdayaannya bisa memperalat orang lain atau dalam hal ini mengancam orang lain. Bukan itu tentara yang dimaksud oleh Plato, tapi tentara yang dimaksud adalah menjaga keamanan. Siapa yang menggaji tentara? Tentunya dari negara. Uang negara dari mana? Dari petani, pekerja, dan pedagang. Jadi di sini adalah bentuk spesialisasi masing-masing. Menjadi penguasa itu mengabdi untuk melayani masyarakat, menjadi tentara untuk melindungi masyarakat agar aktivitas ekonomi, dan menjadi pekerja adalah bekerja dengan baik, kemudian berdagang dengan baik untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, kemudian memberikan uang tersebut kepada penguasa dalam bentuk pajak. Nah, hal itu tentunya kalau misalnya semua bersinergi dengan pekerjaannya masing-masing, dengan spesialisasinya masing-masing, itu akan terjadi harmoni antara penguasa, tentara, dan pekerja. Nah, yang jadi masalah adalah kalau pengusaha adalah pedagang, kemudian tentara juga adalah pedagang, dan semuanya menjadi tidak sesuai dengan divisi masing-masing, maka disitulah terjadi kekacauan. Nah, itu 4 poin yang menjadi poin dari Plato. Nah, kita lanjutannya, yang kelima adalah menolak kekayaan dan kemewahan dan mendukung pemerataan dengan cara mengendalikan nafsu keserakahan untuk memenuhi keinginannya. Jadi misalnya Plato, ada bangsawan, dia menguasai ekonomi, mewah, menguasai politik, lihai dalam mempertahankan kemewahan. Sementara proletar adalah kaum mayoritas marginal yang dieksploitasi dan dikendalikan. Teori D tadi menjelaskan bahwa petani yang seharusnya yang bisa menjadi kaya adalah petani, pekerja, dan pedagang. Tapi pada realitasnya, menurut Plato, bangsawan itu adalah masyarakat yang sangat mewah, menguasai politik, menguasai ekonomi, lihai dalam mempertahankan kemewahan. Artinya, masyarakat petani dan pekerja akan dikorbankan jika tidak sama dengan kehendak para bangsawan. Pekerja tersebut adalah alat untuk untuk mempertahankan pada kekuasaan bangsawan. Sementara masyarakat yang disebut dengan proletar tersebut adalah kaum mayoritas marginal yang dieksploitasi dan dikendalikan. Artinya dia tidak punya power sama sekali dibandingkan dengan mereka para bangsawan. Bangsawan kemudian ada militer yang ada di
di belakangnya membackup untuk melakukan pembantaian terhadap para proletar. Ya, itu untuk Plato. Masih ada lanjutannya. Jadi untuk bagian F dari Plato ini adalah fungsi uang sebagai alat tukar, pengukur nilai, dan penimbun kekayaan. Kemudian juga pada zaman itu dia mengatakan bahwa say no to interest. Jadi artinya kita tidak boleh untuk memperlakukan bunga. Kemudian pada Aristoteles, pada zaman Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Teori-teori yang dikemukakan Aristoteles adalah teori nilai dan teori harga. Kemudian bahwa misalnya nilai suatu barang itu yang menentukan harganya. Nah, kemudian ada pertukaran barang. Jadi pada saat itu dia mengatakan bahwa dalam hal ini teori tentang barter dan lain. Nah, need yang ketiga adalah need limited and one unlimited. Maka produksi apa yang dibutuhkan bukan apa yang diinginkan. Artinya adalah bahwa kebutuhan itu terbatas dan keinginan itu tidak terbatas. Menurutnya ekonomi yang ideal itu adalah ekonomi yang memproduksi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Sebagai konsumer, maka kita harus konsumsi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, itulah bentuk-bentuk misalnya dalam hal konsumer ini. Nah, dalam proses ekonomi, Aristoteles membagi dua cabang, yaitu kegunaan dan keuntungan. Jadi ada kegunaan dan ada keuntungan. The art of house management itu pro barter. Artinya dalam hal ini adalah dalam seni mengelola rumah tangga itu lebih memilih kepada barter. Artinya mengapa demikian? Karena dengan proses barter tersebut merupakan proses yang seimbang. Kemudian penggunaan SDA untuk akuisitif. Jadi berdagang untuk laba dan ujung-ujungnya adalah eksploitasi. Jadi misalnya penggunaan SDA ini kemudian berdagang untuk laba, pasti ujung-ujungnya adalah eksploitasi. Artinya apa, adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, bahwa kita berdagang boleh, tapi satu hal, jangan kita pro untuk eksploitasi. Jadi pro barter, ini barter memang betul-betul kebutuhan. Apa yang kita butuhkan, kita kemudian tukar, kemudian berdagang untuk misalnya dari sisi laba, dalam pendapat ini, kita menginginkan laba itu boleh-boleh saja, tapi bukan untuk eksploitasi. Setelah zaman Yunani, kemudian muncullah zaman Islam, tetapi saya akan membahas di zaman Islam atau pemikiran Islam itu secara tersendiri. Jadi zaman Yunani sebelum Masehi, kemudian masuk Islam pada tahun 600-an Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Nah, kemudian muncullah zaman yang setelah Islam tersebut namanya zaman pemikiran skolastik. Jadi pada zaman pemikiran skolastik, ekonomi sangat kuat hubungannya dengan nilai etis atau keadilan. Di dalam hal ini, di dalam nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai gereja atau nilai-nilai Kristen. Jadi nilai etis itu adalah nilai etis yang mana yang tidak etis dan mana yang etis. Itulah yang membuat kita dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi. Nah, perilaku ekonomi itu terikat dengan aturan moral. Jadi aturan moral ini sangat mempengaruhi perilaku ekonomi. Kita melakukan keputusan ekonomi itu berdasarkan dari keputusan karena aturan moral, bukan karena hasrat pribadi, tapi karena aturan moral. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah kekayaan perlu untuk kehidupan diri sendiri dan membantu orang lain. Motif ekonomi dikecam. Jadi, untuk keserakahan di sini, pada pemikiran skolastik dianggap bahwa kita tidak boleh serakah. Motif kita adalah motif untuk membantu orang lain, bukan untuk diri sendiri. Maka dari zaman Yunani sampai dengan saat ini, tentunya itu sangat berpengaruh tentang motif-motif kita. Nah, hal yang sama dalam hal ini adalah berkaitan dengan moral, pemerataan, keadilan, dan lain-lain.
Selanjutnya, kita kepada zaman pemikiran skolastik. Dalam tokoh-tokohnya adalah yang pertama Albertus Magnus yang hidup tahun 1206 sampai 1280. Jadi filsuf ini dari Jerman punya pandangan bahwa harga adil itu harus harga adil dan pantas. Jadi dalam teori harga, menurut Albertus Magnus ini adalah kita harus adil dalam harga. Harga barang itu sama dengan biaya plus tenaga. Harga jual harus etis. Jika harga lebih besar dari biaya dan tenaga, maka menyalahi etika dan tidak pantas untuk dihormati. Jadi menurut Albertus Magnus ini, bahwa biaya, intinya kita jangan eksploitasi. Jadi harga barang itu adalah biaya ditambah tenaga. Berapa biaya tenaga? Kalau misalnya contohnya mungkin kita buat kue, misalnya kita buat kue. Jadi pada saat proses produksi, berapa biaya produksi, kemudian berapa upah yang diharapkan dari proses penjualan kue itu, itulah harganya. Jadi menurutnya selain dari upah itu untuk kita atau untuk kita yang bikin kue itu merupakan harga yang tidak pantas menurutnya dan menyalahi etika. Artinya apa? Gadis sekalian, bahwa kita tidak boleh mengambil keuntungan yang begitu besar dari sebuah proses produksi, dari sebuah harga yang kita produksi. Kemudian Thomas Aquinas yang dipengaruhi oleh ajaran Magnus dan Aristoteles dari Inggris mengutuk bunga. Jadi artinya apa? Di Injil, kemudian Aristoteles sebelumnya bahwa bunga itu tidak boleh, maka pelakunya adalah pendosa. Memungut bunga itu tidak adil karena menjual barang tidak ada. Artinya, hal tersebut sama dengan apa yang dibahasakan di dalam nilai-nilai Islam atau dalam pemikiran Islam dalam hal ini terkait dengan bunga. Kalau dalam Islam misalnya bunga itu sudah jelas-jelas tidak dibolehkan, tetapi kemudian muncul perdebatan yang baru yang terkait dengan kondisi-kondisi yang ada pada saat ini. Nah, pemikiran skolastik ini itu sangat mirip dengan apa yang pada pemikiran-pemikiran Islam. Jadi Islam dulu, kemudian skolastik. Jadi dalam sebuah buku The History of Economics dikatakan bahwa di dalam pemikiran-pemikiran ekonomi Islam seolah-olah tenggelam dan tidak dihilangkan dalam beberapa buku sejarah pemikiran ekonomi. Tetapi sebenarnya dalam pemikiran-pemikiran itu Islam pernah hadir dengan dengan segala pengetahuan dari Yunani, kemudian ke Islam, kemudian baru ke Eropa kembali. Nah, teori ini tidak berlaku saat ini atas nama keadilan. Jadi dikatakan bahwa apakah teori-teori yang dikemukakan oleh kaum skolastik ini yang banyak dipengaruhi gereja berlaku hari ini? Itu tentunya dianggap tidak, karena untuk hal-hal ini itu sudah jauh dari nilai-nilai yang ada sebelumnya. Kemudian kita lanjut pada zaman merkantilis. Jadi zaman merkantilis itu tahun 1500 sampai 1750. Apa yang dilakukan pada merkantilis? Surplus hasil pertanian, kemudian ekspor bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya hasil pertanian itu surplus, baru kita melakukan ekspor. Jadi pada zaman itu adalah yang harus dilakukan untuk masyarakat kita, yang pertama-tama adalah menyiapkan konsumsi mereka atau makanan mereka. Kalau sudah surplus, silakan diekspor. Kemudian berdagang. Pada zaman merkantilis, pada tahun 1500 sampai 1750, maka negara-negara Eropa dengan konsep merkantilismenya datang ke negara-negara yang negara-negara lain seperti Indonesia, kemudian Malaysia, dan mereka menjajah negara-negara lain dengan target utama, tujuan utama pertama adalah melakukan perdagangan. Mereka datang berdagang ke Indonesia, ke Maluku, dan lain-lain sebagainya. Setelah melihat peluang bahwa negara ini kita bisa handle, negara ini kita bisa ambil alih, maka dengan itu mereka melakukan penjajahan yang dimulai dari perdagangan. Semua negara, kemudian yang ketiga, semua negara berkeinginan maju sehingga dibutuhkan perdagangan. Ya, sama yang saya jelaskan. Ekspor harus besar dari impor.
impor minim agar surplus logam mulia. Seperti yang saya jelaskan pada minggu lalu, bahwa kita harus ekspor. Ini yang dikritik oleh David Hume. Kemudian Portugis itu, yang pelaku merkantilisme adalah Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Mereka melakukan perdagangan ke luar negeri yang berakhir pada penjajahan untuk mengamankan perdagangan mereka. Jadi mereka-mereka ini adalah negara-negara yang mencoba untuk mengembangkan teori-teori merkantilis pada saat itu dengan melakukan penjajahan pada negara-negara. Begitu besar biaya yang dikeluarkan oleh mereka untuk mendapatkan atau menguasai perdagangan. Oke. Tokoh yang lain adalah Jean Bodin yang menemukan teori uang dan harga uang. Jadi harga uang bertambah dari dagang akan menyebabkan harga naik. Harga naik juga disebabkan oleh monopoli serta pola hidup mewah kaum bangsawan. Hidup mewah dikecam karena rakyat yang akan menjadi korban. Jadi pada zaman merkantilis ini, kemudian teori-teori uang, teori uang dan harga. Jadi kalau misalnya dalam hal perdagangan, tentunya yang menyebabkan harga naik. Karena harga naik disebabkan oleh monopoli serta pola hidup mewah kaum bangsawan. Jadi intinya di sini adalah monopoli yang dilakukan oleh bangsawan, dalam hal ini sebagai bangsawan sekaligus sebagai pedagang dan memonopoli dalam melakukan perdagangan, hal itulah yang menyebabkan rakyat akan menjadi korban. Thomas Moon untuk meningkatkan kesejahteraan maka harus dilakukan ekspor lebih banyak, menjual kepada mereka dan mengurangi konsumsi dari mereka. Oke, lanjut adik-adik. Kemudian ada Jim Baptista Colbert. Perdagangan luar negeri adalah sumber kemakmuran. Saudagar memperkuat penguasa, penguasa melindungi saudagar, bahkan memberikan fasilitas monopoli. Jadi di sini ada perkawinan antara penguasa dan pedagang yang menyebabkan tentunya membuat relasi keduanya agar bisa bersama-sama untuk melakukan untuk memperkuat perekonomian mereka, bahkan memberikan fasilitas monopoli terhadap para pedagang kepada para saudagar. Hal inilah tentunya pemberian fasilitas monopoli tersebut yang tentunya akan menyebabkan penguasaan dan tentunya siapa yang akan dirugikan? Yang dirugikan adalah orang-orang yang lemah. Nah, lanjut saudara-saudara sekalian, ada lagi tokoh merkantilis yang lain yaitu Sir William Petty. Labor jauh lebih penting daripada tanah menurutnya. Pekerja adalah ayah dan tanah adalah ibu. Bukan jumlah hari kerja untuk menentukan nilai suatu barang, tetapi biaya yang dibutuhkan untuk menjaga agar pekerja tetap bisa untuk bekerja. Ini apa yang disampaikan oleh Sir William Petty ini, bahwa labor itu jauh lebih penting daripada tanah. Tanah itu tidak ada artinya kalau tidak ada labor. Makanya labor sangat dibutuhkan untuk mengelola tanah tersebut agar tanah tersebut bisa menjadi produktif. Nah, pekerja adalah ayah dan tanah adalah ibu. Maksudnya adalah kalau tidak ada ayah, mungkin pasti tidak ada anak. Jadi artinya kalau ayahlah yang menggarap, yang menghasilkan hasil. Bukan jumlah hari kerja yang menentukan nilai suatu barang, tetapi biaya yang dibutuhkan untuk menjaga. Intinya adalah bagaimana kita membuat di sini orang tetap bisa bekerja, karena agar bisa terus dilanjutkan. Kemudian merkantilis, tokoh merkantilis yang lain adalah David Hume, kawan dekat Adam Smith, The Balance of Trade. Nah, harga dipengaruhi oleh jumlah barang dan jumlah uang. Jadi tentunya kalau misalnya jumlah barang lebih banyak daripada jumlah uang, itu artinya harga akan murah. Jumlah uang lebih banyak daripada jumlah barang, itu harga akan mahal. Nah, ada yang kemarin juga saya bahas, kritik dari David Hume terkait dengan merkantilisme itu sendiri. Saya kira itu tidak perlu saya ulangi karena saya sudah jelaskan kemarin. Oke, kemudian masa fisiokratis. Jadi fisiokratis ini mengatakan bahwa sumber kekayaan adalah sumber daya alam. Alam adalah kekuasaannya. Intinya adalah kalau alam ini
itu sangat kaya dan sumber itu merupakan sumber dari kekayaan kaum psiokrat ini. Alam diciptakan oleh Tuhan penuh keselarasan dan keharmonisan yang berlaku sopan di mana dan situasi apapun. Jadi alam ini sangat menghadirkan keharmonisan, keselarasan. Kalau misalnya sistem ekonomi adalah sistem alam, maka dia akan harmoni. Kira-kira di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, adik-adik sekalian, kalau misalnya kita menemukan kita hidup bahwa kita harmonis, kita alam yang bagus akan menghadirkan udara yang bagus, kemudian cuaca akan menghadirkan cuaca yang bagus, tentunya itu adalah harmoni, ada atau keselarasan dengan catatan bahwa alam itu masih bagus. Nah, oke, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, manusia adalah ada manusia individu, kemudian manusia masyarakat. Ini kita membutuhkan keseimbangan di keseimbangan secara keseluruhan. Berikan kebebasan, mereka tahu yang terbaik. Bahwa menurutnya manusia harus diberikan kebebasan. Karena dengan asumsi bahwa manusia itu tahu yang mana yang terbaik. Jadi tidak perlu dilarang-larang. Ya, asumsinya adalah manusia tahu yang terbaik. Nah, selanjutnya adalah pemerintah tidak perlu campur tangan karena tindakan akan berjalan harmonis atau self-regulation. Artinya adalah menurutnya pemerintah tidak perlu terlibat. Karena pertama, mereka manusia tahu semua yang terbaik. Karena manusia tahu semua yang terbaik, maka tidak perlu campur tangan. Biarlah akan terjadi namanya self-regulation. Atau regulasi dengan sendirinya. Makanya laissez-faire, laissez-passer. Biarkan dia berjalan dan biarkan dia berlalu. Intinya adalah prinsip kebebasan yang dianut oleh Pisiokrates. Masih Pisiokrates, ada Francis Kuzne dalam bukunya Tableu Economico, artinya ekonomi itu seperti anatomi tubuh yang mempunyai kaitan satu dengan yang lainnya, yang saling mempengaruhi. Jadi manusia itu seperti tubuh. Kalau tubuh itu ada masyarakat, misalnya ada masyarakat, ada kelas tuan tanah, kelas tidak produktif, kelas buruh, dan yang penerima upah dan lain-lain. Menurutnya masyarakat yang paling produktif adalah pengelola tanah dan tambang. Itu adalah yang saya jelaskan bahwa kemarin tidak dijelaskan, ini saya jelaskan. Jadi 4 golongan masyarakat ini, masyarakat produktif atau adalah pengelola tanah dan tambang. Kemudian yang kedua adalah kelas tuan tanah yang punya tanah. Kemudian yang ketiga adalah kelas tidak produktif. Dalam hal ini dianggap sebagai saudagar dan pengrajin. Kemudian yang keempat adalah kelas buruh yang menerima upah dari tenaganya. Kalau misalnya kita berpikir siapa yang bisa bertahan hidup, maka yang paling bisa bertahan hidup adalah para pengelola tanah dan para tambang. Kalau misalnya mereka ini berkaitan dengan urusan biologi kita, yang berkaitan dengan makanan. Nah, itu pengelola tanah lah yang punya itu. Nah, tanah adalah sumber kemakmuran melalui pertanian, peternakan, dan pertambangan. Menurut Pisiokrates, tuan tanah adalah penghisap. Industri tidak produktif karena hanya mengubah bentuk. Kemudian pedagang tidak produktif karena menganggap hanya memindahkan barang. Jadi siapa sih yang paling produktif? Menurutnya Pisiokrates adalah para petani, pengelola tanah, dan para penambang. Yang tidak produktif itu menurut mereka adalah kelas tuan tanah, hanya mereka menunggu dan mendapatkan hasil, saudagar hanya memindahkan barang, dan kemudian kelas buruh yang hanya menerima upah dari tenaganya. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, bahwa dalam hal ini siapa yang paling banyak menikmati dari proses ini? Tentunya paling banyak menikmati adalah kelas saudagar, kemudian kelas tuan tanah, dan itu yang paling menikmati. Masa Pisiokrates ini masih pada petani paling produktif, makanya kebijakan harus berpihak pada petani, bukan pada pemilik tanah dan saudagar. Merkantilisme membuat harga lebih mahal karena menetapkan pajak yang tinggi. Ya, saya kira cukup sekian adik-adik. Ini kita sudah mendapatkan penjelasan dari beberapa periode ini. Jadi
terakhir tadi maksudnya bahwa ada kata kunci yang disebut bahwa petani adalah hal yang paling produktif di antara sekian banyak misalnya profesi. Nah, makanya dianggap bahwa yang harus kita lakukan adalah membuat kebijakan yang sangat mendukung para petani. Karena para petani adalah sumber awal dari kemakmuran kita. Misalnya begini, dari petanilah kita mendapatkan asupan yang berupa makanan, buah-buahan dan lain-lainnya. Makanya kebijakan seharusnya yang kita ambil untuk di negara kita adalah bagaimana memberdayakan atau membantu para petani. Karena kita tahu, saudara-saudara sekalian, masyarakat yang miskin itu paling banyak dari petani. Mereka mereka bekerja dengan harga dari hasil pertanian yang murah, yang membuat mereka kadang tidak bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Anak petani itu adalah boleh dikata adalah anak-anak dari keluarga yang miskin karena mereka tidak bisa bersaing dengan anak-anak saudagar ataupun anak-anak yang punya profesi yang baik di perkotaan. Jadi kita berharap sebagai penutup dari sekian banyak dari teori-teori merkantilisme ini adalah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengembalikan kepada nilai-nilai moral bahwa ekonomi itu untuk membangun nilai moral, nilai keadilan, nilai non-eksploitasi. Nah, yang terakhir tadi adalah kita harus memberdayakan para petani, kita harus mengambil regulasi yang mendukung pada mereka. Saya kira cukup sekian untuk materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.